Pilar Kedaulatan Agraria, menyongsong transformasi besar Politeknik Agraria STPN, menjadi sekolah kedinasan penuh. 1. Pendahuluan, sebuah urgensi nasional dalam tata kelola ruang. Di jantung perdebatan kebijakan nasional yang berlangsung di ruang sidang Komisi 2 DPR RI, sebuah visi besar sedang dirumuskan untuk masa depan tata kelola tanah air. Rapat dengar pendapat RDP yang menghadirkan pemangku kepentingan utama di sektor pertanahan ini bukan sekadar pertemuan rutin birokrasi, melainkan sebuah momentum krusial yang membahas agenda tunggal yang sangat strategis. Rencana peningkatan status Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) menjadi sekolah ikatan dinas penuh. Langkah ini dipandang sebagai sebuah urgensi nasional yang tidak bisa ditunda lagi demi menciptakan barisan birokrat yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki integritas baja dalam menjaga aset paling berharga milik bangsa, tanah. Tanah, dalam konteks Indonesia, bukan sekadar komoditas ekonomi atau faktor produksi semata. Ia adalah identitas kedaulatan, ruang hidup, Lebensraum, dan simbol keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Komisi 2 DPR RI secara terbuka menyatakan adanya beban moral yang signifikan dalam mengawal rencana ini. Sebagai mitra kerja dari berbagai kementerian dan lembaga, para anggota Dewan mencermati adanya ketimpangan yang tajam dalam pola rekrutmen SDM strategis di tubuh pemerintahan. Sejauh ini, dari sekian banyak mitra kerja pemerintah, hanya Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, yang telah sepenuhnya menyandang status ikatan dinas dengan penyerapan lulusan secara otomatis sebagai aparatur sipil negara ASN. Sementara itu, STPN yang memegang kunci teknis atas administrasi pertanahan, sektor yang seringkali menjadi sumber utama sengketa, konflik sosial, hingga hambatan investasi di Indonesia, dirasa sangat layak untuk mendapatkan status serupa. Pengalihan status ini diharapkan menjadi solusi permanen atas kebutuhan mendesak akan aparat pertanahan yang profesional di seluruh pelosok Nusantara, mulai dari kota-kota metropolitan yang padat konflik vertikal maupun horizontal, hingga wilayah perbatasan terluar yang memerlukan kepastian batas negara guna menjaga marwah kedaulatan NKRI di mata internasional. 2. Menapaki jejak sejarah, dari Yogyakarta untuk kedaulatan Indonesia. Untuk memahami mengapa transformasi ini begitu krusial, kita tidak boleh melupakan akar sejarah yang membidani kelahiran institusi ini. STPN, yang berkedudukan di Yogyakarta, memiliki benang merah yang sangat kuat dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria UPA, Nomor 5 Tahun 1960. UPA adalah produk hukum pertama Indonesia yang mencoba menghapuskan dualisme hukum kolonial yang diskriminatif. Hanya berselang 3 tahun setelah UPA 1960 disahkan sebagai upaya dekolonisasi hukum agraria, Akademi Agraria didirikan pada tahun 1963. Institusi ini lahir dari rahim kebutuhan negara akan kader-kader yang mampu menerjemahkan semangat reforma agraria ke dalam administrasi pertanahan yang modern, adil, dan berpihak pada rakyat jelata. Perjalanan institusi ini adalah potret adaptasi terhadap tuntutan zaman yang kian kompleks. Dari sebuah akademi yang sederhana, ia tumbuh menjadi sekolah tinggi yang disegani, dan kini, berdasarkan Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 4 Tahun 2026, telah resmi bertransformasi menjadi Politeknik Agraria STPN. Transformasi menjadi Politeknik ini menandai pergeseran fokus menuju pendidikan vokasi yang lebih presisi dan praktis. Di era digital ini, pengelolaan tanah tidak lagi bisa dilakukan dengan cara-cara konvensional, arsip kertas yang rapuh, atau sekadar mengandalkan intuisi birokrasi. Dibutuhkan penguasaan teknologi spasial, pemetaan digital, dan pemahaman hukum yang multidimensi untuk memproteksi hak-hak rakyat, sekaligus memfasilitasi percepatan pembangunan nasional yang inklusif. Sejarah mencatat bahwa Yogyakarta bukan sekadar lokasi geografis bagi STPN, melainkan simbol perlawanan terhadap feodalisme agraria. Dengan nafas perjuangan tersebut, Politeknik Agraria STPN memikul tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semangat pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya menjadi hiasan teks konstitusi, tetapi terwujud dalam setiap sertifikat tanah yang diterbitkan. 3. Revitalisasi akademik, 3 pilar kompetensi masa depan. Sebagai bagian dari evolusi menuju politeknik dengan status ikatan dinas, lembaga ini telah merancang ulang kurikulumnya agar benar-benar selaras dengan kebutuhan lapangan yang dinamis dan perkembangan teknologi global. Penambahan program studi sarjana terapan, Diploma 4, menjadi langkah konkret dalam mencetak tenaga ahli yang siap pakai di garda depan birokrasi. Dalam diskusi RDP tersebut,
Ditekankan pentingnya 3 program studi baru yang menjadi pilar utama Politeknik Agraria STPN. Kebijakan pendaftaran tanah, program ini difokuskan untuk melahirkan analis hukum pertanahan yang mampu mengurai benang kusut administrasi yang seringkali menjadi pintu masuk bagi mafia tanah. Mereka dididik untuk menjadi ahli dalam hukum pendaftaran tanah, memastikan setiap jengkal lahan memiliki kepastian hukum, dan mampu meminimalisir potensi sengketa di masa depan melalui program strategis seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Lulusan prodi ini akan menjadi garda depan dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat, kaum marginal, dan petani kecil yang selama ini hak-hak atas tanahnya sering terabaikan karena ketidaktahuan hukum atau intimidasi pihak kuat. Penataan ruang. Di tengah laju urbanisasi yang kian pesat, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan tantangan krisis iklim global, tata ruang menjadi instrumen vital untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Lulusan prodi ini diharapkan menjadi perancang wilayah yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi investasi dengan pelestarian lingkungan hidup. Mereka dilatih untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak mengorbankan lahan pertanian produktif LP2B secara ugal-ugalan, melainkan mengedepankan prinsip keberlanjutan demi menjamin ketahanan pangan generasi mendatang. Survei dan pemetaan, ini adalah urat nadi dari administrasi pertanahan modern. Mengandalkan teknologi survei terkini, mulai dari Global Navigation Satellite System, GNSS, hingga penggunaan wahana tanpa awak, drone UAV, dan citra satelit resolusi tinggi. Para taruna dididik untuk menghasilkan data spasial yang akurat hingga satuan milimeter. Akurasi ini sangat krusial dalam menyukseskan kebijakan satu peta nasional, One Map Policy, guna menghindari tumpang tindih lahan yang seringkali menjadi pemicu perselisihan berdarah antar warga maupun sengketa lahan skala besar antara masyarakat dengan pemegang konsesi. 4. Pendidikan karakter, membangun integritas sebagai benteng melawan mafia tanah. Salah satu poin paling fundamental yang ditekankan oleh Komisi 2 DPR RI dalam rapat tersebut adalah mengenai pembentukan karakter building. Sektor pertanahan di Indonesia seringkali dipandang sebagai area yang sangat rawan terhadap godaan penyalahgunaan wewenang. Fenomena mafia tanah yang bekerja secara sistematis, melibatkan jaringan oknum internal maupun eksternal, memerlukan lawan yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas baja yang tidak bisa dibeli dengan materi. Melalui sistem sekolah ikatan dinas, negara memiliki kendali penuh sejak tahap seleksi awal yang sangat ketat, meritokrasi. Sistem pengasuhan asrama, boarding school, di Politeknik Agraria STPN, memungkinkan pembentukan disiplin yang tinggi, loyalitas tunggal pada negara, serta semangat korsa yang sehat. Selama masa pendidikan, para taruna ditempa dalam lingkungan yang menuntut kejujuran dalam setiap pengukuran lapangan dan ketepatan dalam setiap dokumen administrasi. Di asrama, mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga belajar hidup berdampingan dengan rekan dari berbagai suku dan agama, yang memperkuat pemahaman mereka tentang kemajemukan agraria di Indonesia. Dengan status ikatan dinas penuh, taruna tidak lagi dibebani oleh kekhawatiran finansial selama menempuh pendidikan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat fokus sepenuhnya pada pengembangan diri tanpa terdistraksi oleh beban ekonomi. Sebagai timbal baliknya, negara mendapatkan komitmen penuh mereka untuk ditempatkan dimanapun, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Lulusan STPN diproyeksikan menjadi patriot agraria di daerah, yang berani menolak suap dan berpegang teguh pada aturan hukum demi membela hak rakyat jelata. 5. Sinergi lintas sektoral dan analisis kebutuhan ASN. Meskipun dukungan politik dari DPR RI begitu kuat, proses transisi menuju status ikatan dinas penuh memerlukan kerja birokrasi yang sangat detail. Dibutuhkan harmonisasi kebijakan yang intensif antara Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, serta Kementerian Keuangan terkait alokasi anggaran belanja pegawai dalam jangka panjang. Salah satu prasyarat utama yang diajukan dalam RDP tersebut adalah penyusunan naskah akademik dan kajian kebutuhan ASN yang komprehensif. Indonesia saat ini mengalami defisit tenaga ahli di kantor pertanahan tingkat kabupaten ke kota. Banyak kantor pertanahan, Kantah, di luar Pulau Jawa yang sangat kekurangan tenaga juru ukur berlisensi dan analis hukum pertanahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lamban dan memicu antrean panjang. Kajian kebutuhan ini akan memetakan secara presisi berapa banyak lulusan yang dibutuhkan setiap tahunnya untuk mengisi kekosongan tersebut secara berkelanjutan. Dengan adanya kepastian rekrutmen melalui jalur ikatan dinas, pemerintah dapat merencanakan percepatan target pendaftaran tanah seluruh bidang tanah di Indonesia kota lengkap dengan lebih optimis. Hal ini juga akan meminimalisir ketergantungan pada tenaga honorer untuk tugas-tugas teknis strategis,
sehingga standar kualitas data pertanahan nasional dapat tetap terjaga pada level tertinggi yang seragam. 6. Transformasi digital dan kedaulatan data spasial nasional. Dunia pertanahan global saat ini sedang mengalami pergeseran paradigma dari sertifikat fisik menuju sistem digital seutuhnya, e-sertifikat. Politeknik Agraria STPN harus menjadi motor penggerak transformasi digital ini di Indonesia. Lulusannya tidak hanya dituntut menguasai meteran dan teodolit, tetapi juga harus mahir dalam manajemen data besar, big data keamanan siber pertanahan, hingga pemanfaatan teknologi blockchain untuk mencegah duplikasi atau pemalsuan sertifikat tanah yang sering dilakukan oleh sindikat mafia tanah. Secara geopolitik, penguasaan data tanah adalah bentuk nyata kedaulatan negara di era modern. Negara yang tidak memiliki data akurat atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanahnya, P4T, akan sangat rentan terhadap infiltrasi kepentingan spekulan yang merusak tatanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, investasi negara pada pengembangan STPN adalah investasi strategis pada intelijen ruang bangsa. DPR memandang bahwa biaya pendidikan yang dikeluarkan negara untuk para taruna jauh lebih murah dibandingkan biaya sosial ekonomi yang harus dikeluarkan negara untuk menyelesaikan satu konflik agraria yang berkepanjangan atau kerugian akibat investasi yang gagal karena masalah lahan. 7. Dimensi geopolitik agraria, tanah sebagai alat diplomasi dan keamanan. Lebih jauh lagi, sengketa tanah di wilayah perbatasan seringkali bukan sekadar masalah perdata, melainkan masalah kedaulatan wilayah. Keberadaan tenaga ahli pemetaan dari STPN yang ditempatkan di garis depan perbatasan akan memastikan bahwa batas negara terdokumentasi dengan akurasi tinggi secara digital. Hal ini krusial dalam diplomasi internasional ketika berhadapan dengan klaim wilayah dari negara tetangga. Selain itu, pengelolaan tanah yang baik akan memperkuat ketahanan nasional, national resilience. Ketika rakyat memiliki kepastian hukum atas tanahnya, rasa memiliki terhadap tanah air akan semakin kuat. Inilah alasan mengapa Komisi 2 DPR RI melihat STPN bukan sekadar sekolah teknik, melainkan institusi yang mencetak penjaga gerbang kedaulatan bangsa dalam dimensi agraria. Tanah yang terkelola dengan baik adalah fondasi bagi stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. 8. Aspek anggaran, investasi strategis untuk masa depan. Salah satu poin kritis yang dibahas dalam rapat adalah pergeseran pola pikir mengenai anggaran pendidikan kedinasan. DPR menekankan bahwa anggaran untuk Politeknik Agraria STPN harus dilihat sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar beban pengeluaran rutin dalam APBN. Kualitas lulusan yang terjaga akan secara otomatis meningkatkan indeks kemudahan berbisnis, ease of doing business di Indonesia. Kepastian hukum atas tanah adalah prasyarat mutlak bagi masuknya investasi yang sehat dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan PNBP. Fasilitas laboratorium yang modern, pembaruan alat survei berbasis satelit secara berkala, hingga kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan harus menjadi prioritas utama. Komisi 2 memberikan sinyal kuat bahwa mereka akan mendukung penuh penyesuaian anggaran Kementerian ATR BPN, jika hal tersebut diarahkan untuk penguatan institusi STPN. Hal ini termasuk pengembangan Pusat Riset Agraria, Agrarian Research Center, yang diharapkan mampu memberikan masukan berbasis data saintifik bagi Presiden dalam merumuskan kebijakan agraria nasional yang responsif terhadap dinamika global. 9. Pemerataan pelayanan, menghapus kesenjangan pusat dan daerah. Dukungan politik dari Komisi 2 DPR RI bukan sekadar retorika di meja rapat. Kunjungan kerja dan pemantauan langsung ke kampus Yogyakarta menjadi bukti nyata komitmen Dewan untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang ada memang layak untuk mencetak aparat kelas dunia. Salah satu visi yang diusung adalah satu standar pelayanan nasional. Saat ini, kualitas layanan pertanahan antar daerah masih sering ditemukan perbedaan yang cukup mencolok. Dengan adanya pasokan lulusan dari satu sumber pendidikan yang sama melalui jalur ikatan dinas, diharapkan akan terjadi standarisasi kompetensi yang merata di seluruh kantor pertanahan dari Sabang sampai Merauke. Seorang warga di pelosok Papua harus mendapatkan kualitas pelayanan pemetaan yang sama akurasinya dengan warga di pusat Jakarta. Pemerataan tenaga ahli ini adalah kunci untuk menghapus kesenjangan informasi pertanahan yang selama ini sering dieksploitasi oleh pihak-pihak nakal untuk melakukan tindakan ilegal. 10. Manajemen risiko, menjaga kualitas selama masa transisi. Transisi menuju status ikatan dinas penuh bukanlah tanpa risiko. DPR mengingatkan bahwa selama proses birokrasi berlangsung, kegiatan akademik tidak boleh terganggu. Politeknik Agraria (STPN) harus mampu mempertahankan standar kualitas pendidikan bagi mahasiswa yang saat ini masih menempuh jalur reguler maupun tugas belajar.
Penyelarasan antara sistem pendidikan tinggi vokasi, Kemendikbudristek, dan sistem pendidikan kedinasan, Kemenpan RB harus dilakukan dengan cermat agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam status lulusan di masa transisi. Selain itu, perlu dipastikan bahwa kurikulum yang diajarkan tetap relevan dengan kebutuhan lapangan. Praktisi dari kantor pertanahan harus dilibatkan secara aktif sebagai dosen tamu atau instruktur lapangan. Hubungan simbiosis antara kampus dan kantor operasional inilah yang akan memastikan bahwa apa yang dipelajari di asrama benar-benar bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah rakyat di loket pelayanan. 11. Visi jangka panjang, menjadi pusat riset strategis agraria dunia. Politeknik Agraria STPN tidak boleh berpuas diri hanya sebagai pencetak ASN. Visi jangka panjangnya adalah menjadi Center of Excellence, atau pusat riset strategis agraria di tingkat internasional. Indonesia memiliki keragaman karakteristik tanah dan kompleksitas masalah hukum yang sangat unik. Pengalaman Indonesia dalam menjalankan reforma agraria dan PTSL dapat menjadi modal pembelajaran bagi negara-negara berkembang lainnya. Dengan dukungan status kedinasan, institusi ini memiliki stabilitas finansial dan SDM untuk melakukan riset mendalam tentang land value capture, perpajakan tanah yang adil, hingga penggunaan kecerdasan buatan, NAI, dalam mendeteksi anomali data pertanahan. Lulusannya diharapkan menjadi intelektual birokrat yang mampu membedah masalah dengan pendekatan saintifik namun tetap membumi dalam eksekusi kebijakan. 12. Harapan baru bagi keadilan sosial dan kesuksesan reforma agraria. Pada akhirnya, transformasi Politeknik Agraria STPN menjadi sekolah ikatan dinas penuh adalah sebuah kemenangan bagi cita-cita reforma agraria yang sejati. Program reforma agraria bukan hanya tentang membagikan sertifikat dalam seremoni, tetapi tentang menata ulang struktur penguasaan tanah agar lebih adil bagi rakyat kecil. Untuk menjalankan misi mulia tersebut, dibutuhkan eksekutor di lapangan yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi dan pemahaman filosofis yang mendalam tentang tanah sebagai alat kesejahteraan rakyat. Lulusan STPN diharapkan menjadi pendamping bagi masyarakat desa dalam mengidentifikasi potensi tanah objek reforma agraria, TORA, serta membantu redistribusi tanah secara tepat sasaran. Mereka harus menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah pusat dengan kenyataan pahit di lapangan. Dengan status ikatan dinas, mereka memiliki legitimasi kuat sebagai representasi negara yang hadir untuk menyelesaikan sengketa, bukan justru menjadi bagian dari lingkaran masalah. Kepastian hukum atas tanah akan mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan secara signifikan, karena tanah yang bersertifikat dapat menjadi akses modal formal bagi petani untuk mengembangkan usahanya secara mandiri dan legal. 13. Kesimpulan, menjemput fajar baru kedaulatan agraria Indonesia. Rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI ini merupakan titik balik penting bagi sejarah panjang manajemen tanah di Indonesia. Antusiasme dan dukungan bulat dari para wakil rakyat menunjukkan bahwa urgensi penguatan SDM agraria melalui jalur kedinasan sudah tidak bisa ditawar lagi. Hasil diskusi produktif ini akan segera diformulasikan menjadi kebijakan strategis yang akan mengubah wajah birokrasi pertanahan nasional untuk puluhan tahun ke depan. Yogyakarta, dengan sejarah panjangnya sebagai pusat pendidikan dan kawah candra di muka bagi para pejuang agraria, sekali lagi bersiap mengemban amanah besar sebagai rahim lahirnya para patriot agraria masa depan. Politeknik Agraria STPN bukan hanya sekadar deretan gedung kampus, melainkan simbol harapan bagi jutaan rakyat Indonesia yang mendambakan keadilan dan kepastian hukum atas tanahnya. Dengan status ikatan dinas penuh, institusi ini akan berdiri tegak sebagai benteng integritas yang akan memastikan bahwa setiap jengkal tanah air dikelola dengan jujur, cerdas, transparan, dan bermartabat demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Kedaulatan agraria kini bukan lagi sekadar narasi manis di atas kertas, melainkan sebuah tujuan nyata yang sedang diwujudkan melalui tangan-tangan terampil generasi muda bangsa yang berdedikasi tinggi. Melalui transformasi ini, kita sedang membangun pondasi kokoh bagi Indonesia emas, di mana konflik tanah menjadi cerita masa lalu dan keadilan agraria menjadi kenyataan sehari-hari bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Ketukan palu di ruang sidang hari ini adalah saksi dimulainya era baru, era di mana tanah air dijaga oleh putra-putri terbaiknya dengan ilmu dan iman.